pada hari pertama pekan itu. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam, dan ia melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus
tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang mandi sendiri. Oke, pintar. Siapa yang dimandiin angkat tangan? Yang dimandiin. Masih ada 1, 2, 3. Oke. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian terkasih. Sekarang ini hari Minggu. Hari Minggu apa hari ini? Hari Paskah. Hari Paskah itu hari apa? Hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah Yesus karena bangkit? Apakah Yesus sebelumnya mati? Mati apa tidak? Ya, sebelumnya Yesus mati ya. Yesus mati disalibkan. Kita harus ingat, Yesus wafat karena disalibkan. Dan pada hari ketiga adalah hari raya Paskah, hari raya kebangkitannya. Nah, apakah Yesus bangkit ini diharapkan oleh semua orang atau tidak? Bingung ya, diharapkan tidak ya. Nah Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak sekalian terkasih, jadi ketika Tuhan Yesus bangkit, itu tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa ia akan bangkit. Maka ini adalah tidak terduga. Maka peristiwa ini adalah peristiwa yang menggemparkan. Karena orang yang sudah meninggal, dia bangkit lagi. Tetapi ini adalah peristiwa nyata, peristiwa bersejarah. Buat Tuhan Yesus dibangkitkan dari kematian. Maka tadi dalam bacaan Injil kita bersama-sama mendengarkan bagaimana Maria Magdalena pergi ke makam. Siapa di antara kita anak-anak yang pernah pergi ke makam, angkat tangan. Ke makam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang pergi sendiri, angkat tangan. Ada juga yang pergi sendiri ya. Hebat sekali. Pasti berbohong. Apalagi makam kakek-nenek jauh, pasti dengan orang tua. Nah, ketika di makam, Maria Magdalena seperti orang tua kita kalau pergi ke makam itu mau tabur bunga. Tetapi ketika tadi sampai ke makam, ternyata makamnya itu sudah terbuka, batu penutupnya sudah tidak ada. Maka Maria Magdalena kaget, dia terkejut, tetapi juga takut. Karena ini masih pagi-pagi buta, masih gelap. Dia datang ke makam, makamnya sudah terbuka. Maka dia kemudian lari. Lari bukan karena takut saja, tetapi memberitahukan kepada teman-temannya yang lain, kepada murid-murid yang lain, yaitu kepada Simon Petrus dan murid yang lain itu adalah Yohanes. Memberitahukan bahwa Yesus sudah tidak ada di makam.
dan dia juga tidak tahu di mana dia diletakkan. Inilah yang diberitahukan oleh Maria Magdalena kepada Simon Petrus dan Yohanes. Maka Simon yang mendapatkan kabar ini bersama Yohanes, mereka bergegas sekali menuju ke makam. Mereka berdua, satu sudah tua, satu agak muda. Maka yang muda sampai lebih duluan. Ketika sampai di makam, dia melihat ya memang makam sudah terbuka. Dia cuma menjenguk, menengok dari luar, tapi tidak masuk. Karena dia masih muda, mungkin dia takut juga kalau masuk. Tapi kemudian menyusul juga Simon Petrus. Dia masuk ke dalam, dan di sana dia menemukan kain kafan, kain yang untuk membungkus jenazah Yesus. Dan kain itu sudah terletak di tanah. Yesus memang tidak ada di sana. Ini menjadi suatu bukti bahwa Yesus tidak ada. Lalu kemudian di dalam kisah-kisah yang lain, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, dan di sanalah para murid mulai percaya bahwa Yesus memang bangkit dari kematian. Dia menampakkan diri kepada para murid, memberikan salam, dan juga menguatkan para murid ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian terkasih, dengan tahu dan bertemu dengan Yesus yang telah bangkit, para murid yang saat melihat Yesus ditangkap, didera, kemudian disiksa dan disalibkan, mereka semua takut. Iman mereka tergoncang, dan harapan mereka seolah-olah sirna, di mana Tuhan Yesus yang mereka jadikan sebagai jaminan atas keselamatan mereka tiba-tiba ditangkap dan dibunuh. Tetapi begitu mereka melihat Tuhan Yesus yang bangkit, yang tadinya mereka takut, mereka menjadi berani. Bukan hanya berani, mereka juga bersukacita, mereka bergembira, karena yang tadinya mereka hanya tahu bahwa Yesus wafat, tapi kini telah bangkit dan bersama-sama dengan mereka kembali. Seperti yang juga dikisahkan dalam bacaan yang pertama tadi, bagaimana para rasul dengan penuh semangat dan keberanian bersaksi tentang Yesus yang bangkit, dan mereka mengatakan, kami telah makan dan minum bersama-sama dengan Yesus yang telah bangkit dari alam maut. Dan atas kesaksian para rasul ini, maka semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit. Mereka bukan hanya percaya akan pewartaan dari para rasul, tetapi akhirnya mereka juga mempercayai bahwa Yesuslah Putra Allah yang menjadi jaminan atas keselamatan manusia. Menolak setan dan berbuat perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian yang terkasih, apakah saudara-saudari menolak kejahatan di dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Apakah saudara-saudari menolak setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Apakah saudara-saudari menolak segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur, dan yang melanggar hak asasi manusia, serta yang merusak kebutuhan lingkungan hidup? Apakah saudara-saudari menolak setan, sumber segala dosa dan penguasa kegelapan? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian yang terkasih, apakah kalian percaya akan Allah Bapa yang
dan bumi. Percayakan saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa. Percayakan saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerai kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Maka kita sekalian akan direzeki dengan air suci.
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa."